Sungai Gangga adalah salah satu sungai paling penting dan sakral di India. Sungai ini berasal dari pegunungan Himalaya, tepatnya dari Gletser Gangotri di negara bagian Uttarakhand, India Utara. Dengan panjang sekitar 2.510 km, Sungai Gangga mengalir melalui India Utara dan Bangladesh sebelum akhirnya bermuara ke Laut Bengal. Sungai Gangga memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sosial, budaya, dan agama di India. Sungai ini berkaitan erat dengan kisah Raja Bhagiratha dan Dewi Gangga. Sungai Gangga juga muncul dalam kisah Ramayana dan Mahabharata. Kisah Raja Bhagiratha dan Dewi Gangga. Raja Bhagiratha membawa Sungai Gangga dari surga ke bumi. Sungai Gangga turun ke bumi setelah Raja Bhagiratha melakukan penebusan dosa. Dewa Siwa menyalurkan aliran Sungai Gangga dari rambutnya. Sungai Gangga disebut juga sebagai Jatashankari karena berasal dari rambut Dewa Siwa. Sungai Gangga juga disebut Jahnavi karena membebaskan asrama Resi Jahna. Kisah Sungai Gangga dalam Ramayana dan Mahabharata. Dalam Ramayana, Dewa Rama dan istrinya Sita melakukan tapasya di tepi Sungai Gangga. Dalam Mahabharata, Sungai Gangga melahirkan Devavrata, yang kemudian dikenal sebagai Bhisma. Sungai Gangga juga merupakan sungai suci bagi umat Hindu. Sungai ini dianggap sebagai penjelmaan Dewi Gangga, Dewi pemberi kesuburan dan pembersih dosa. Selain penting dari sisi keagamaan, Sungai Gangga juga memiliki peran vital sebagai sumber air. Bagi lebih dari 400 juta orang yang tinggal di sepanjang alirannya. Sungai ini juga mendukung pertanian, industri, dan sistem transportasi di wilayah tersebut. Namun, meskipun memiliki peran vital, sungai ini juga menghadapi tantangan besar seperti polusi berat dan pengelolaan sumber daya air yang tidak berkelanjutan. Pemerintah India telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk membersihkan dan melestarikan Sungai Gangga. Salah satunya melalui program Namami Gange yang bertujuan untuk mengurangi polusi dan menjaga keberlanjutan ekosistemnya. Sungai Gangga di India menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi masyarakat setempat, baik untuk kebutuhan hidup maupun untuk kegiatan keagamaan. Kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci pakaian, menggosok gigi, memancing, mengairi, dan menyusuri sungai dengan perahu. Kegiatan keagamaan mempersembahkan makanan dan bunga kepada Dewi Gangga, memandikan jasad orang mati dan bersembahyang. Sungai Gangga juga menjadi tempat tinggal bagi jutaan orang yang tinggal di tepiannya. Beberapa masalah yang dihadapi Sungai Gangga antara lain adalah seperti polusi industri, polusi plastik, perubahan iklim, pembuangan limbah manusia, bahan kimia untuk pertanian dan air kotor dari pemukiman. Upaya pemerintah India untuk membersihkan Sungai Gangga antara lain adalah membangun IPAL baru, melaksanakan proyek Namami Gange, melaksanakan misi nasional untuk membersihkan Sungai Gangga atau NMCG, melaksanakan misi Namami Gange 2. Adapun proyek Namami Gange meliputi pembangunan infrastruktur pengolahan limbah pembangunan tepi sungai, pembersihan permukaan sungai, penghijauan kesadaran publik dan pemantauan limbah industri Ganggagram. Namun, kemajuan ekonomi India yang pesat dan populasi yang meningkat pesat telah berdampak buruk pada sungai dan anak-anak sungainya. Urbanisasi, industrialisasi, dan ekstraksi untuk irigasi telah merusak dan menguras air dan tanah di sepanjang tepiannya. Diperkirakan kurun waktu dalam 20-25 tahun ke depan akan mengalami penurunan kualitas air yang bersih. Pemerintah India telah meluncurkan rencana aksi yang mencakup investasi lebih dari 4 miliar US$ untuk membersihkan Sungai Gangga. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk mencegah pembuangan limbah industri ke sungai tanpa diolah. Instalasi pengolahan baru akan menangani 5 miliar liter air limbah setiap hari. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas air di kota-kota besar seperti Haridwar, Kanpur, dan Varanasi,
termasuk di kuil-kuil tepi sungai tempat jutaan orang mencari keberuntungan dan pengampunan dosa melalui berendam di Sungai Gangga, atau memandikan orang mati sebelum mengkremasinya dan menaburkan abunya di air. Fokus lainnya juga adalah menanam dan menumbuhkan pohon asli di sepanjang aliran air yang membantu mencegah polutan dan sedimen saat memasuki sungai dan menyimpan jutaan ton karbon yang merusak iklim. Sejauh ini, sekitar 30.000 hektar lahan di cekungan tersebut telah dikembalikan menjadi hutan, kata pemerintah. Targetnya adalah pada tahun 2030 nanti, sekitar 135.000 hektar. Untuk lebih mengurangi polusi dan ekstraksi air sungai yang berlebihan, pemerintah juga mempromosikan pertanian berkelanjutan. Petani didorong untuk mengganti pupuk kimia dan pestisida dengan pilihan yang lebih alami, seperti alternatif yang terbuat dari kotoran sapi dan ekstrak tanaman, atau dengan membajak tanaman penutup. Pendekatan semacam itu juga dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kelembapan.